Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya, Rizal Ismail Nugroho, di sebelah saya ada Alvin El Hakim, terus ada Ardia Stephen, ada Aldo Arya Pratama, dan ada Renhat Manik. Di sini kami mengambil tema tentang modul spear phishing, campaign development, edukasi, simulasi, dan mitigasi serangan cyber. Pada video ini kita akan mempelajari apa itu spear phishing, mengapa serangan ini berbahaya, dan bagaimana merancang simulasi yang aman untuk memahami serta mencegahnya. Pertama ada definisi phishing dan social engineering. Phishing merupakan salah satu bentuk serangan social engineering yang memanfaatkan rekayasa psikologis untuk mengecoh korban agar memberikan informasi sensitif seperti kredensial login, data pribadi, atau detail keuangan. Serangan ini biasanya dikemas dalam bentuk komunikasi digital palsu, misalnya email, pesan teks, atau situs web tiruan yang meniru entitas terpercaya seperti bank, perusahaan besar, atau layanan daring. Terus ada spear phishing. Berbeda dengan phishing, umumnya bersifat massal. Spear phishing merupakan serangan phishing yang lebih terarah dan personal. Dalam spear phishing, penyerangan melakukan reconnaissance atau pengintaian terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi tentang target seperti jabatan, email, kebiasaan, atau hubungan profesional. Data ini sering diperoleh dari media sosial, situs resmi perusahaan, atau kebocoran data publik. Setelah itu, penyerangan menyusun pesan phishing yang tampak sangat relevan dan meyakinkan bagi target. Misalnya, seorang karyawan bagi bagian keuangan bisa menerima email yang tampak berasal dari atasannya dengan instruksi mendesak untuk mentransfer dana. Karena email tersebut sesuai konteks dan disertai detail personal, korban lebih mungkin tertipu dibandingkan dengan email phishing generik. Spear phishing seringkali menjadi pintu masuk untuk advanced persistent threats atau APT, di mana penyerang menargetkan organisasi besar dengan tujuan spons atau sabotase jangka panjang. Kasus serangan spear phishing terkenal termasuk serangan terhadap Democratic National Committee atau DNC pada pemilu Amerika 2016, di mana email spear phishing digunakan untuk mencuri kredensial pejabat penting. Secara umum, spear phishing menyoroti bahwa ancaman terbesar bukan hanya dari pesan massal yang mudah dikenali, tapi juga dari serangan cerdas yang dikustomisasi khusus untuk satu individu atau kelompok. Di sini ada studi kasus phishing nyata. Serangan phishing merupakan salah satu ancaman cyber yang paling sering terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serta berbagai lembaga keamanan digital seperti Mandian dan Kaspersky, Indonesia termasuk negara dengan tingkat insiden phishing tertinggi di Asia Tenggara. Kasus-kasus berikut menggambarkan bagaimana serangan phishing dijalankan, dampaknya terhadap pengguna, serta relevansinya dengan kebutuhan peningkatan kesadaran keamanan dan penerapan autentikasi berlapis, multifaktor authentication atau MFA. Kasus phishing pada layanan perbankan digital 2022 sampai 2023. Salah satu bentuk phishing yang marak terjadi di Indonesia adalah penipuan login pada bank digital. Dalam kasus yang dilaporkan oleh BSSN dan OJK pada tahun 2023, banyak nasabah menerima pesan singkat, SMS, atau email yang berisi tautan palsu menyerupai laman resmi bank seperti BCA, BNI, dan BRI. Pesan tersebut berisi imbauan agar pengguna memperbarui data keamanan akun atau memverifikasi transaksi mencurigakan. Ketika korban mengklik tautan tersebut, mereka diarahkan ke situs palsu atau fake website yang meniru tampilan halaman login internet perbankan. Begitu kredensial dimasukkan, data langsung dikirim ke server penyerangan. Serangan ini dikategorikan sebagai spear phishing karena menargetkan korban secara spesifik berdasarkan data pribadi, misalnya nama lengkap dan nomor rekening yang diperoleh dari kebocoran data sebelumnya. Dalam beberapa kasus, serangan juga dilanjutkan dengan social engineering melalui telepon, di mana pelaku berpura-pura sebagai petugas bank untuk mengkonfirmasi kode OTP korban. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan MFA berbasis aplikasi authenticator aplikasi dan edukasi pengguna agar tidak memberikan OTP kepada siapapun. Model simulasi pada modul praktikum ini mengadaptasi pola serangan tersebut secara aman melalui replikasi halaman login palsu dalam lingkungan virtual terisolasi. Kasus phishing terhadap platform e-commerce dan layanan email 2021. Pada tahun 2021,
Sejumlah pengguna e-commerce besar di Indonesia seperti Tokopedia dan Shopee menjadi sasaran serangan phishing yang meniru email resmi layanan dukungan pelanggan. Email palsu tersebut menggunakan domain yang mirip dengan domain resmi perusahaan, misalnya ungkonlink atau shopee.com yang berisi pesan konfirmasi pembayaran tertunda atau akun Anda akan diblokir. Korban akan mengklik tautan diarahkan ke halaman login palsu yang meniru portal e-commerce. Setelah kredensial dimasukkan, penyerang dapat mengakses akun dan melakukan pembelian ilegal atau mengubah alamat pengirim. Kasus phishing terhadap lembaga pemerintah 2023. Pada tahun 2023, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN melaporkan insiden phishing yang menargetkan pegawai pemerintah melalui email palsu yang mengatasnamakan Sistem Informasi ASN atau Portal Absensi Pegawai. Pesan tersebut berisi lampiran berformat HTML dan tautan yang mengarahkan korban ke situs login tautan tiruan. Penyerangan berupaya mengumpulkan kredensial pegawai, INP, dan kata sandi portal kepegawaian yang kemudian digunakan untuk mengakses sistem internal. Meskipun sistem berhasil diamankan dalam waktu singkat, kejadian ini menunjukkan bagaimana phishing dapat digunakan untuk menembus pertahanan organisasi, bukan hanya menipu individu. Kasus ini relevan dengan topik Human Counter Defense dalam modul praktikum karena memperlihatkan bahwa kelemahan terbesar bukan pada sistem teknis, melainkan pada pengguna yang lengah terhadap rekayasa sosial. Implementasi MFA, pelatihan kesadaran keamanan, security awareness, dan kebijakan pelaporan insiden merupakan langkah mitigasi utama yang juga menjadi fokus pembelajaran pada modul ini. Oke, untuk episode kali ini, kita akan membahas bagaimana sebuah kampanye spear phishing dirancang dari sisi konseptual, yaitu tanpa menyentuh perintah atau langkah yang berbahaya. Kita fokus pada alur logis. Yang pertama yaitu rekognisi, pembuatan pesan, penyampaian, pengumpulan data. Untuk tahap pertama yaitu pengumpulan informasi atau data. Publikasi di media sosial, pengumpulan perusahaan, atau kebocoran data dapat memberi bahan bagi penyerang. Tahap kedua adalah memformulasikan pesan yang personal, menyebutkan nama, proyek, atau peristiwa yang diketahui target. Tahap ketiga adalah membuat artefak pembuatan kepercayaan, yaitu halaman login yang menyerupai situs resmi. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data yang kemudian dieksploitasi. Oke, dapat dilihat di sini untuk contoh email dummy yang akan kami gunakan. Di sini terlihat kenapa ini bisa kelihatan penipuan, itu karena menjanjikan uang besar tanpa alasan jelas, menegaskan ini bukan scam, itu terlihat seperti penipu ya di sini. Lalu bahasa dan tata tulis yang tidak profesional, lalu alamat email yang tidak resmi, dan meminta kontak pribadi kita seperti WhatsApp dan nomor telepon biasa. Lanjut ke nomor kedua. Berikut adalah contoh fake website yang akan kami gunakan dalam perancangan spear phishing. Terlihat di sini yang kami gunakan adalah Google Sign-in yang menyerupai situs resminya yang meminta si pengguna untuk memasukkan email atau nomor telepon dan password si pengguna juga. Untuk membedakan situs resmi dan situs palsu yang akan kami gunakan nanti yaitu terlihat dari link yang sangat berbeda dengan situs resminya. Oke, selanjutnya di sini kami akan melakukan attack simulation. Di sini yang kami gunakan adalah VirtualBox Oracle itu dan untuk virtual machine itu adalah Kali Linux dan untuk toolsnya itu adalah Zvisor. Baik, langsung aja kita ke Kali Linux ya. Baik, di sini sudah sampai di virtual machine Kali Linux dan dengan tools Zvisor. Sini saya akan menjalankan itu pertama menginstal si Zvisornya itu. Oke, nah ini bas Zvisor.sh. Bentar. Oke. Di sini sudah sampai. Saya akan memakai platform Google. Oke. Baik, di sini sudah terdapat
linknya, dan saya akan memakai link ini untuk melakukan spear phishing. Oke, di sini saya sudah sampai pada bagian email. Saya ingin menargetkan salah satu teman saya, ya. Di sini saya sudah masukkan emailnya dan pesannya di dalam situ, dan kemudian ada linknya sini ya. Dan sini saya akan langsung saya kirimkan ya. Oke, di sini saya sudah menerima email dari teman saya yaitu Alvin. Oke, buka saja. Terlihat di sini si teman saya ini meminta untuk mengkonfirmasi akun login pada perangkat baru. Klik. Nah, di sini sudah masuk ke halaman sign-in-nya. Masukkan emailnya. Passwordnya dan sign-in. Baik, di sini kembali ke terminal di Linux-nya. Sini, nah, di sini sudah ketahuan itu teman saya telah memasuki laman login itu, dan di sini akunnya sudah terlihat ya, itu ya dummy.gmail.com. Nah, lalu passwordnya itu 1234 ya. Untuk simulasi penyerangan itu untuk kami ya hanya sampai sini saja. Oke. Lanjut ke simulasi pertahanan. Oke, halo semuanya, selamat datang di episode 4. Di episode 4 kali ini kita akan membahas tentang defense mechanism atau mekanisme pertahanan dalam strategi kita itu untuk memitigasi atau menghindari ancaman dari sebuah spear phishing. Nah, dalam memperkuat pertahanan ini sendiri atau defense mechanism ini, kita itu terbagi atas 3 bagian, yaitu adalah yang pertama adalah keamanan akses, yaitu dengan wajib mengaktifkan multi-factor authentication atau MFA untuk akun-akun kritis, akun-akun kredensial, akun-akun yang memiliki rahasia yang tidak boleh bocor untuk publik gitu. Lalu yang kedua adalah human firewall. Ini tentunya membangun kesadaran melalui security awareness training yang berkelanjutan supaya orang itu sadar gitu bahwa memang keamanan akan data pribadi itu adalah sangat perlu gitu. Lalu yang ketiga adalah uji ketangguhan. Program phishing simulation yang terukur dan realistis. Dengan kita melakukan phishing simulation di episode sebelumnya, kita bawa tahu ini adalah mungkin salah satu contoh simulasi bahwa phishing itu sangat berbahaya gitu karena dapat mencuri data pribadi kita gitu. Lalu kita langsung masuk dalam mengenal dulu spear phishing itu seperti apa. Serangan ini tentunya cukup canggih gitu dan sangat terarah karena dia mengincar aset kritis dalam perusahaan. Ini kita ambil dari contoh PDN kemarin, memang mengincar aset yang sangat kritis gitu karena Pusat Data Nasional adalah yang menyokong hampir beberapa data penting yang ada di dalam pemerintahan gitu. Kenapa gitu? Karena yang pertama tentunya sangat personal dan tertarget. Ini bukan kayak seperti phishing yang biasa gitu. Karena spear phishing ini itu menggunakan informasi kredibel. Kayak contoh pakai nama atasan kita atau nama rekanan, bisa juga pakai nama saudara, nama anak, dan orang yang mungkin kita kenal gitu, yang mungkin akrab, sehingga itu dapat besar kemungkinannya untuk memancing korban karena sudah kenal dan akrab tadi untuk masuk ke dalam jebakan spear phishing ini. Lalu target utamanya adalah pencurian kredensial. Pencurian kredensial ini seperti apa? Pencurian kredensial ini adalah pencurian data yang sangat penting, data yang berharga. Sehingga tujuannya adalah untuk mencuri, tahap awalnya itu adalah mencuri username dan password untuk membajak akun dan mengakses data sensitif atau sebuah sistem inti gitu. Sehingga ini tentunya dari spear phishing ini tuh dapat menyebabkan dampak yang sangat signifikan, bisa mengarah ke dalam kebocoran data, atau serangan ransomware, atau juga gangguan operasional, serta kerugian finansial, serta reputasi yang ya tentu sangat susah untuk diperbaiki gitu, karena nama citranya sudah rusak. Ini contoh-contoh dari dampak ini memang yang telah terjadi pada saat
Pusat Data Nasional kemarin itu down pada bulan Juni 2025 karena adanya serangan ransomware itu sehingga menyebabkan adanya kebocoran data serta lumpuhnya hingga gangguannya operasional dalam berbagai bidang. Seperti kemarin dalam dunia aviasi itu sempat down dan bermasalah karena Pusat Data Nasional sempat dihack beberapa saat lalu, dan juga kayak pihak imigrasi dalam pendataan data itu juga bermasalah karena memang Pusat Data Nasionalnya sendiri itu juga down gitu. Sehingga ini dapat menyebabkan tentunya kerugian finansial serta reputasi tadi ya buruk karena citra mereka ya sudah rusak gitu karena ternyata bisa dibobol loh gitu. Kita masuk ke dalam pilar pertama. Ini adalah yang saya bilang sebelumnya, multi-factor authentication atau MFA. Ini istilahnya adalah the final safety net. Kenapa the final safety net? Karena ini tentunya memberikan lapisan keamanan ekstra. Karena MFA itu mewajibkan atau lebih identitas untuk login, yaitu umumnya itu menggabungkan sesuatu yang kita tahu, yang Anda tahu, atau sesuatu yang Anda miliki. Contohnya itu ada seperti kode atau aplikasi. Sesuatu yang kita tahu itu misalkan kayak password atau nomor PIN bisanya seperti itu. Lalu yang kedua adalah tentu ini tahan terhadap pencurian password. Ya karena bahkan jika misalkan password itu pun berhasil dicuri gitu melalui phishing, ya pelaku juga tidak akan bisa masuk tanpa adanya faktor yang kedua. Sehingga ini dapat menggagalkan upaya pembajakan akun. Lalu tentunya ini kritis dalam pemulihan akun. Kenapa? Karena ini dapat mencegah serta mengubah password secara permanen setelah kompromi awal. Sehingga ini dapat memastikan proses awal pemulihan akun jauh lebih aman dan efisien. Karena kita tegaskan lagi bahwa ini tentunya sangat dapat mencegah gitu. Pelaku pencurian ini itu mengubah password karena ketika passwordnya sudah dirubah sangat kecil kemungkinan bahwa akun itu dapat balik gitu. Jadi ini adalah manfaat-manfaat dari multi-factor authentication itu ketika ia aktif dan menyala di dalam akun-akun kita. Kita masuk ke dalam pilar kedua yaitu adalah security awareness training, membangun kekebalan tim. Nah, dalam membangun kekebalan tim ini sebenarnya tidak hanya tim tapi diri sendiri atau pribadi. Kenapa? Yang pertama adalah kita harus mengubah mindset bahwa dalam melawan social engineering, kita itu perlu yang adanya kesiapan mental dan pengetahuan yang tepat. Karena kenapa? Dengan kita tahu kesiapan mental dan pengetahuan yang tepat, kita dapat masuk ke dalam poin kedua, yaitu mengenali indikasi bahwa ini tuh sepertinya akan terjadi phishing gitu. Dengan cara yaitu ya kita akan fokus pada cara mengidentifikasi email spear phishing itu seperti apa. Mungkin dalam bentuk identifikasinya kayak adanya urgensi palsu, program atau pengirim yang sepertinya tidak wajar, atau adanya permintaan yang anomali. Misalkan ada beberapa orang yang mungkin pelaku yang mungkin kayak mencoba menjadi orang yang kita kenal gitu, orang yang dekat dengan kita melakukan kayak permintaan yang kadang-kadang mungkin mendadak bahkan di luar konteks yang ada gitu. Nah sehingga ini kita dapat masuk ke dalam poin ketiga yaitu dengan prosedur pelaporan cepat. Ini membiasakan budaya pelaporan segera saat menemukan email yang mencurigakan dengan indikasi kayak ini kok mencurigakan banget sih. Sebenarnya tidak hanya dengan pelaporan, kita bisa ngecek, tanya langsung dengan orangnya, ini kira-kira lu nggak sih? Ini kira-kira asli nggak sih gitu? Emang lu memang ngomong gini atau gimana gitu? Sehingga kita dapat membiasakan budaya pelaporan atau melakukan identifikasi atau double check dahulu gitu sebelum kita melakukannya. Jangan cuma langsung kayak kayaknya kemungkinan phishing nih gitu, sehingga kita langsung menghapus dan mengabaikannya. Nah itu saya tidak direkomendasikan gitu. Langsung kita lapor saja pakai fitur email yang ada. Karena di dalam email sendiri ada fitur untuk melaporkan email yang ada indikasi phishing. Biasanya kalau email yang ada indikasi phishingnya biasa langsung otomatis masuk ke dalam spam sih, sehingga kita sangat kecil resikonya untuk terkena gitu. Fitur ini kita bisa nyalakan atau biasanya umumnya itu sudah aktif di beberapa email gitu. Lalu pilar yang ketiga adalah phishing simulation program. Ini sudah kita lakukan di episode sebelumnya, yaitu tentang di attacking simulation. Dengan menguji kewaspadaan yang realistis, simulasi yang dirancang tadi di episode sebelumnya itu untuk mencerminkan skenario serangan nyata yang sangat mungkin untuk dihadapi di lain waktu gitu. Sehingga kita sudah tahu beberapa jenisnya gitu. Lalu yang kedua adalah tentunya kita harus mengenali dan melaporkan. Sekali lagi kita harus mengenali dan melaporkannya. Ketika ada pesan atau email yang mencurigakan, segera laporkan.
lewat fitur yang ada di email. Biasanya di berbagai email seperti Yahoo atau gmail.com itu ada fitur untuk melaporkan bahwa ini tuh email palsu atau email yang phishing loh gitu, indikasi phishing. Lalu yang ketiga adalah yang mengidentifikasi area rentan. Data hasil simulasi bisa kita jadikan sebagai input vital untuk mengukur efektivitas program dan menyesuaikan materi training untuk di masa depan. Sehingga integrasi dan sinergi dari 3 pilar kunci ini itu pendekatan pertahanan berlapis yang kita pastikan bahwa kegagalan di satu lapisan akan ditangkap oleh lapisan berikutnya. Di sini kan kita lihat bahwa ada dari pilar pertama yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan. Training dari pilar 2 itu membangun pengetahuan dasar sementara, dan simulasi di pilar 3 itu adalah mengasah keterampilan praktis untuk mendeteksi celah-celah yang ada. Sehingga dalam jaringan pengamanan terakhir atau MFA di dalam pilar pertama itu berfungsi sebagai garis pertahanan kritis jika misalkan karyawan itu tidak sengaja mengklik atau memberikan kredensialnya. Sehingga adanya siklus peningkatan dalam pendekatan ini itu tentunya kita harapkan dapat menjamin perbaikan berkelanjutan, yaitu kita dari urutan train, kita melakukan testing, protect, lalu kita melakukan measurement, lalu melakukan improvisasi. Nah, dari pelajaran dari demo Zpisr di episode sebelumnya itu menguak modus spear phishing. Demonstrasi langsung menggunakan Zpisr itu telah menunjukkan betapa mudahnya pelaku dapat meniru situs resmi dari email resmi. Namun ada celah yang bisa kita identifikasi untuk menghindari jebakan ini. Kan tadi kan kayak ada email karena tadi contoh sederhana gitu. Jadi email itu kita kirim lewat Google gitu. Email Google lalu kayak ada target yang nggak sengaja memberikan kredensial akunnya gitu. Sehingga di sini kita dibagi menjadi 3 kategori untuk menganalisisnya. Yang pertama adalah tentu kita harus periksa linknya dulu dan tampilannya. Waspadai nama domain URL atau link yang sedikit berbeda atau adanya tampilan website yang tidak sempurna sehingga meminta informasi sensitif secara mendadak dan cenderung umumnya itu biasa dipaksakan gitu. Kayak ayo dong isi ini, cepat dong isi ini, buru-buru, cenderung dipaksakan lagi. Nah, ini itu biasa bahasa umumnya adalah domain spoofing. Domain spoofing itu biasa itu menggunakan nama-nama yang typonya itu mirip atau karakter-karakter yang sebenarnya berbeda tapi memiliki bentuk yang mirip. Misalkan kayak ada yang baru-baru ini misalkan Microsoft. Nah, kan kalau misalkan tulisan microsoft.com mungkin akan langsung masuk ke indikasi phishing. Tapi ternyata mereka melakukan spoofingnya itu adalah dengan cara R dan N-nya itu digabung sehingga menjadi M kecil. Nah, itu salah satu bentuk dari domain spoofing gitu. Lalu juga adalah sender email yang aneh. Kenapa? Perhatikan alamat pengiriman email gitu. Mungkin adanya typo atau domain yang tidak dikenal atau nama yang tidak relevan atau indikasi kuat serangan phishing. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang ketiga adalah isi pesan yang mencurigakan. Pesan email itu yang seperti dibilang oleh teman saya di episode sebelumnya, pesan emailnya mungkin kurang masuk akal gitu, atau sangat mendesak, atau menjanjikan imbalan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Seringkali ini merupakan jebakan gitu. Jadi isi pesan yang mencurigakan ini yang terlalu berlebih-lebihkan atau mungkin kayak ada yang terlalu membuat kita buru-buru, tapi kadang kayak kalau kita mikir 2 kali itu kayak rasanya kayak kurang masuk akal deh gitu. Mungkin itu bisa jadi indikasi bahwa itu adalah jebakan gitu. Sehingga langkah selanjutnya adalah keamanan cyber itu bukan hanya tugas tim IT, tapi juga tanggung jawab setiap individu dalam diri kita. Mari kita bersama-sama itu membangun pertahanan yang kokoh. Jangan lupa aktifkan multi-factor authentication kalian, supaya di semua akun pribadi atau akun perusahaan yang Anda itu dapat mendukung. Ini adalah perisai pertama Anda. Dan juga laporkan, jangan ragu jika Anda menemukan email atau pesan yang mencurigakan, segera laporkan ke tim keamanan jika Anda bekerja di perusahaan tertentu, atau juga Anda bisa report langsung ke emailnya sendiri gitu. Setiap laporan itu berharga supaya orang bisa, tidak hanya Anda, tapi orang lain juga dapat terhindar dengan itu gitu. Lalu Anda juga harus menjadi pembelajar yang aktif. Terus ikuti pelatihan dan informasi terbaru mengenai ancaman cyber. Pengetahuan adalah kekuatan, karena tiap hari kian banyak perkembangan teknologi di era modern sekarang. Ancaman cyber itu bervariasi. Jadi semakin banyak variasinya, jadi kita harus up to date supaya kita tidak kecolongan kehilangan data pribadi kita gitu. Lalu selalu lindungi informasi sensitif. Hati-hati saat Anda berbagi data pribadi atau informasi perusahaan. Pertimbangkan, selalu lakukan pertimbangan kembali, selalu lakukan double check sebelum Anda mengklik sebuah tautan atau mengunduh lampiran. Atau juga mengirimkan informasi itu selalu pikirkan 2 kali. Karena selalu dicek, double check itu tidak ada salahnya. Karena itu sangat penting malahan untuk menghindari kesalahan yang ada gitu. Sehingga dengan kita membangun ketahanan cyber secara bersama,
mulai dari diri sendiri, tentunya dengan pertahanan yang berlapis, seperti integrasi MFA, training, dan simulasi, itu menciptakan benteng keamanan yang solid melawan serangan yang canggih. Dengan kekuatan manusia, karyawan yang teredukasi juga terlatih adalah garis pertahanan pertama yang paling efektif dan proaktif tentunya. Teknologi perlindungan, MFA itu ya memberikan perlapisan keamanan yang esensial, mencegah akses tidak sah bahkan ketika data kredensial kita terancam. Budayakan selalu utamakan keamanan data pribadi dan data-data penting, baik itu perusahaan kita. Karena dengan komitmen seluruh organisasi dan dukungan manajemen serta komitmen pribadi kita, itu adalah kunci menanamkan budaya keamanan yang sangat kuat. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu episode kelima sekaligus episode terakhir yaitu kesimpulan. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti rangkaian pembahasan ini. Dari materi yang telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa ancaman cyber phishing dan serangan siber lain tidak dapat dianggap remeh. Pencegahan hanya dapat berjalan efektif jika dilakukan secara menyeluruh melalui kombinasi pendekatan teknis dan non-teknis. Beberapa poin penting yang perlu diingat ialah pentingnya mengintegrasikan security awareness ke dalam setiap proses onboarding, penerapan lapisan perlindungan tambahan seperti multi-factor authentication, serta ketersediaan prosedur pelaporan dan respon insiden yang jelas. Lebih dari itu, pelatihan yang berkelanjutan dan konsisten akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan penyuluhan sekali waktu. Sebagai penutup, mari kita jadikan keamanan cyber sebagai budaya bersama, bukan sekadar kewajiban. Dengan menjaga etika digital, melatih kewaspadaan, dan menerapkan praktik terbaik dalam setiap aktivitas, kita dapat melindungi diri sendiri sekaligus memperkuat pertahanan organisasi secara keseluruhan. Terima kasih atas video ini, tetap waspada, dan jadikan keamanan sebagai prioritas utama.